Yo halo, kali ini ada sebuah konsol game retro handheld yang lebih murah lagi. Tapi ternyata banyak fiturnya, bisa nambah game sendiri, dan lumayan loh performanya. Ya, ini dia PMP Game 32-bit. Namanya emang gitu ya dari deskripsi penjualnya juga. By the way, ini saya beli lewat toko Pak Edi. Harganya itu cuma 190.000. Ini termasuk murah banget loh. Nah, gimana sih bentukannya? Langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada sarung. Oh, di dalamnya pasti ada unitnya nih. Ditaruh dulu. Lanjut, ada kabel. Ini buat ngecharge ya. Masih yang mini USB. Dapat adaptor atau chargernya dengan output 5V 0,5 ampere. Dan ada buku user manualnya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi bentukannya itu kayak gini. Saya pilih yang warna biru nih, glossy gitu ya. Di bagian depan ini ada layar 2,8 inch. Di kirinya ada D-pad dan analog. Sebelah kanannya ada lampu indikator, tombol segitiga, bullet X kotak, tombol start select, dan pengaturan volume. Untuk di bagian sisi kanan, kiri, dan bawahnya kosong, tapi di sisi atasnya rame banget nih. Ada tombol L dan R, lubang jack audio, slot micro SD, lubang mini USB, dan switch power. Kalau di bagian belakangnya ada lubang speaker, ini yang ada speakernya cuma bagian kanan aja ya, karena yang kirinya ini tempat baterai. Dan untuk model baterainya itu kayak gini, kapasitasnya 700 mAh. Desainnya ini mirip kayak PS Vita, tapi ini kelihatannya rame banget ya, ada gambar Transformer gitu. Jadi inget sama game PvP yang pernah dibahas. Tapi yang jelas ini beda dari sebelumnya, dan jangan buru-buru dinilai cuma dari luarnya aja. Jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Untuk UI-nya ini ala-ala PSP gitu ya mekanismenya. Tapi kalau gambar atau ikonnya sih ini beda. Di sini ada indikator baterai, dan untuk menunya ada game, music, video, picture, ebook, file manager, dan sistem setting. Di menu game ini ada UDISK atau memori internal, dan ada SD card. Di memori internalnya ini udah ada game-gamenya. Kalau lihat dari daftarnya, ada 10.000 game dengan macam-macam jenis konsol, yaitu Game Boy Advance, Super NES, Sega, dan NES. By the way, di daftar gamenya ini juga udah ada box artnya ya. Oke, kita icipin dulu nih. Gas, main game! Untuk performanya, jujur aja, di luar ekspektasi. Saya coba main beberapa game yang biasanya ada masalah kalau untuk konsol game murah. Misalnya, game-game GBA atau Super NES, di konsol ini ternyata bisa dibilang lancar loh. Apalagi buat game-game Sega atau NES, yaitu lebih ringan lagi. Fitur di dalam gamenya ini udah ada save dan load state. Jadi untuk buka menunya itu, tekan tombol start dan select secara bersamaan. Terus pilih save state option. Dan untuk slot save-nya ini ada 3 aja ya di masing-masing game. Selain itu, kelebihan lain dari konsol game ini di keluaran suara speakernya yang ternyata menggelegar ya. Jadi suaranya itu kenceng, bassnya kerasa banget, sampai-sampai ada kayak getaran gitu di bodinya. Terus nggak cempreng kok. Ini menurut saya mantep sih. Kalau untuk layarnya ini, standar banget. Panelnya TFT, dan untuk resolusinya ini kayaknya kecil. Soalnya kelihatan kurang tajam. Ya buat main game retro, ini jadi berasa banget ya retronya. Masih kelihatan titik-titik gitu. Terus untuk tombol-tombolnya, ini juga kurang begitu enak.
khususnya di bagian tombol L dan R yang keras. Dan kadang kebalik gitu pas lagi main, L jadi R, R jadi L. Tapi kadang bener sendiri, dan kayaknya bukan dari pengaturan mappingnya deh. Bahkan, kadang nggak bisa dipencet bebarengan sama tombol lain. Misalnya mau tekan tombol L dan X atau R dan bulat, itu nggak bisa. Terus analognya ini kerasa keset ya, jadi kurang enak. Ya emang agak disayangkan di tombolnya yang agak error kayak gini. Tapi kalau buat main game-game yang simple sih masih oke lah. Untuk total gamenya ini ternyata nggak 10.000 ya. Kalau saya cek cuma ada 81 game. Jadi daftarnya aja yang diulang-ulang gitu. Tapi tenang, enaknya di konsol game ini walaupun harganya murah, tapi masih mendukung microSD. Dan kita masih bisa masukin game yang kita mau ke dalam microSD tersebut. Jadi, kita bisa pakai microSD sampai ukuran 32 GB. Dan untuk formatnya itu FAT32 ya. Nah, untuk masukin gamenya, kita bisa buat dulu folder game di microSD-nya. Terus tinggal copy-paste aja file ROM gamenya ke dalam folder tersebut. Tapi untuk gamenya tentu yang memang support ya, seperti yang udah disebutkan tadi, yaitu Game Boy Advance, Super NES, Sega, dan NES. Selain itu, nggak bisa. Kalau udah, tinggal pasang aja microSD-nya. Terus di menu game, pilih yang SD card. Otomatis bakal muncul tuh daftar game yang ditambah tadi. Tinggal mainin deh. Oh iya, untuk baterainya ini, buat main cuma tahan sekitar 1 jam aja. Dan ngecharge-nya sekitar 45 menit. Tapi baterainya ini bisa diganti-ganti ya. Yang jual juga ada nih, masih termasuk universal. Karena ini baterainya sama kayak yang dipakai Game Boy Advance SP, game PVP, atau konsol game modelan kayak gini. Dan harganya juga termasuk murah kok. Selain buat main game, kita juga bisa dengerin musik, nonton video, lihat-lihat gambar, baca e-book, dan manajemen file basic. Jadi untuk nambahin file-filenya itu, kita tinggal buat lagi aja folder di microSD. Misalnya, untuk nambahin musik, kita tinggal buat aja folder dengan nama music. Untuk video, namanya video, gambar itu picture, dan e-book ya e-book. Terus tinggal masukin aja file-filenya ke masing-masing folder tersebut, sesuai dengan jenisnya. Nah, untuk sistem setting, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa disesuaikan. Yang pertama, desktop set. Di dalam sini, kita bisa ganti background-nya. Udah disediakan cuma 4 aja, dan nggak bisa di-custom ya. Terus untuk bahasa, kita juga bisa ganti. Ada banyak pilihan nih, termasuk bahasa Indonesia juga ada. Mantap! Kalau untuk sound di menunya juga bisa diganti-ganti ya, ada 3 pilihan. Dan untungnya ada pilihan untuk matiin sound-nya. Terus ada juga pengaturan backlight time. Di sini bisa atur kecerahan layarnya, ada 5 level. Dan durasi lampu layar mati juga bisa diatur, berapa detik atau bahkan nyala terus juga bisa ya. Kalau untuk bagian sistem function, itu untuk reset pengaturannya ya. Secara sistemnya sih ini oke-oke aja ya, saya belum nemuin masalah yang begitu berarti. Tapi memang ini sistemnya nggak bisa dioprek-oprek, jadi ya begini aja. Menurut saya, dengan harga 100 ribuan ini udah oke. Game-gamenya bisa dijalanin dengan cukup lancar, bisa nambahin sendiri gamenya, ada beberapa fitur multimedianya juga, dan ada beberapa pengaturan yang dibutuhkan. Tapi memang dari baterainya itu kecil, build quality-nya kurang oke, dan desainnya ini, aduh, bener-bener kayak mainan bocil. Ya mungkin kalau yang kreatif bisa ditutupin gitu kali ya, pakai stiker atau apalah itu. Cuma ya masalah selera aja sih. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld PMP Game 32 bit. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.